Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Wulansari dengan NPM C1C022047. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis yang diampu oleh Ibu Indah Oktari. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam matkul hukum bisnis ini. Yang pertama itu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan? Nah, pada bab ini kita akan membahasnya secara satu persatu. Baiklah, ada pokok pembahasannya, yaitu, yang pertama ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kemudian ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Kemudian pokok pembahasan 2 ada sejarah sejarah kepailitan, kemudian ada pengertiannya, kemudian ada akibat dijatuhkannya pailit, ada golongan orang berpiutang, ada pengurusan harta pailit, ada keadaan hukum debitur setelah berakhir pemberesan, kemudian ada penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan pengadilan niaga. Nah, baiklah kita masuk ke yang pertama yaitu tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, yang pertama tujuannya itu adalah membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service lain yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru, atau yang lebih canggih. Kemudian yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Kemudian memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Kemudian yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Kemudian yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan itu mempertahankan kontinuitas bisnis. Selanjutnya itu ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, merger ini merupakan, penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari 2 atau lebih perusahaan, dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian, ada konsolidasi. Konsolidasi ini adalah peleburan usaha, yang di mana konsolidasi ini adalah penggabungan, dari 2 perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, kemudian ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian ada pemisahan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasiva dua atau lebih perseroan. Yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, di antara ini tadi pasti ada kekurangan dan kelebihannya dong. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu, guys. Nah, di sini ada tabelnya. Eee, untuk merger itu pertama kelebihannya itu, merger ini memakai nama perusahaan pengambil alih, kemudian biayanya lebih kecil dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kekurangan merger ini menimbulkan polemik baru. Kemudian konsolidasi ini kelebihannya, konsolidasi ini memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Tetapi ada kekurangan, konsolidasi ini biayanya lebih mahal dan memerlukan surat izin usaha yang baru. Nah, untuk akuisisi memiliki kelebihan, akuisisi ini masih memakai nama lama, tapi tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kemudian kekurangannya itu,
Untuk akuisisi ini kurang efisien, akuisisi ini mudah terjadi duplikasi dan pemborosan, kemudian, akuisisi ini kepemilikan perusahaannya itu berubah. Kemudian ada pemisahan, kelebihan pemisahan itu masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua, tidak, eee, tidak perlu surat izin usaha baru, kemudian tidak perlu program rasionalisasi. Nah, kekurangan pemisahan ini tidak memakai nama lama, kemudian perlu surat izin usaha baru, kemudian perlu program rasionalisasi. Nah, kemudian ada sejarah kepailitan. Kita sudah masuk ke topik 2. Nah, pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Valismen Verordening sejak, tahun 1906, yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian, pailit dapat digunakan untuk golongan mana saja. Nah, pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional itu rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Nah, krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan berisi perbaikan terhadap Valismen-Verordening 1996, kemudian adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, kemudian mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, kemudian ada asas keadilan dan asas integrasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian pailit. Nah, kepailitan ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembayaran dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, tujuan pernyataan pailit ini untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Kemudian, selanjutnya ada akibat dijatuhkannya pailit. Akibat dijatuhkannya pilot ini, debitur itu bisa kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan harta bendanya. Kemudian yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Kemudian yang ketiga, itu untuk melindungi kepentingan debitur, dan yang keempat harus diumumkan di 2 surat kabar. Kemudian ada golongan-golongan orang berpiutang. Nah, golongan orang berpiutang ini ada golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua ada golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Kemudian pengurusan harta pailit ini diurus dengan hakim pengawas, kemudian kurator dan panitia kreditur. Kemudian keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayarkan. Nah, kemudian ada penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, keadaan surseins dapat diajukan ketika persetujuan lebih setengah kreditur konkuren dengan haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Kemudian diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada pengadilan niaga. Nah, adapun tugas-tugas dan fungsi dari pengadilan niaga, yaitu yang pertama memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, itu prosedur yang ditetapkan lebih cepat. Prosedurnya itu dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau dikenal dengan PK. Nah, selanjutnya
eee, masuk ke materi yang baru, yaitu ada membahas mengenai paten. Nah, adapun pokok pembahasan pada materi ini adalah, ada ruang lingkup paten, ada permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, ada paten sederhana, ada PCT dan TRIP. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup paten. Nah, menurut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten selanjutnya pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Nah, pendaftaran paten ini, eee merupakan perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Nah, yang pertama ini ada penemu paten atau investor. Eee, Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu paten adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Adapun pemegang paten itu adalah penemu sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Yang kedua, penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Penemuan baru, kemudian mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Kemudian yang ketiga, penemuan yang tidak dapat diberikan paten menurut pasal 77 nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten ada eh, yang pertama itu proses atau hasil produksinya bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, dan Kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Kemudian yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Kemudian yang keempat, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat itu ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Nah, menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Eh, ji- eh, Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Kemudian, eh, penemuan itu diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Kemudian yang keempat, penemuan tersebut dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Yang kelima ada jangka waktu paten. Nah, paten ini ada jangka waktunya, teman-teman. Nah, di sini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten itu eh, 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan paten ini tidak bisa diperpanjang lagi, guys. Nah, kemudian, untuk paten yang sederhana itu jangka waktunya 10 tahun, sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang juga. Jadi paten ini tidak dapat diperpanjang. Kemudian yang selanjutnya ada permohonan paten. Nah, permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, kemudian ada pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten itu wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Nah, dalam pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, itu mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Kemudian pembatalan paten. Nah, paten ini bisa dibatalkan, teman-teman. Nah, jadi pembatalan paten ini diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian kita membahas paten sederhana. Nah, badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana yaitu jika hanya untuk investasi, kemudian investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, kemudian permohonan pemeriksaan itu berupa substansif,
Kemudian paten sederhana tidak dapat dimintai lisensi wajib. Kemudian ada PCT dan TRIPS. Patent Compression 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perlindungan perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Baiklah, sekarang masuk, ke materi selanjutnya yaitu merek dan indikasi, geografis. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup merek. Nah, merek atau brand dalam bahasa Inggris ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis, selain perlindungan terhadap indikasi asal. Kemudian, mengingat merek ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, untuk penyelesaian sengketa merek pun untuk penyelesaian sengketa merek ini memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Nah, kemudian ada pengertian merek, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek ini ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Kemudian ada yang kedua, hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Kemudian ada permohonan pendaftaran merek. Nah, eee Pene apa, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian apabila merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dan telah menjadi milik umum. Kemudian, eee merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Kemudian, eee, selanjutnya ada syarat dan tata cara permohonan merek. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, syarat dan tata cara permohonan merek ini adalah yang pertama, permohonan itu diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, permohonan ini ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian, eee permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas pemohon harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Kemudian yang materi selanjutnya pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Nah, eh merek yang tidak dapat didaftarkan ini jika merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, kemudian pemeriksaan substansi merek. Pemeriksaan substantif ini pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Kemudian
Yang ketiga, perbaikan sertifikat. Nah, dalam hal kesalahan sertifikat merek ini disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek ini biasanya dikenakan biaya. Nah, kemudian permohonan banding. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Kemudian ada pendaftaran merek. Nah, masih dalam pendaftaran merek, ini yang kelima ada komisi banding merek. Nah, untuk komisi banding merek ini diatur pada pasal 33 Undang-Undang. Pasal 33 ini mengatur tentang komisi banding merek. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksaan senior sebagai anggota. Anggota komisi banding merek berjumlah paling banyak 30 orang. Kemudian jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Nah, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Kemudian adalah pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lisensi. Lisensi ini diatur dalam pasal 42 UU Merek. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Kemudian ada merek kolektif, diatur dalam pasal 66 pasal 46 Undang-Undang Merek. Pendaftaran merek sebagai merek kolektif ini hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Nah, kemudian ada permohonan pendaftaran merek internasional diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Merek. Nah, permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui menteri atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari Biro Internasional. Kemudian ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Merek. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau industri, dan pemohon merupakan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian yang pertama ada pendaftaran indikasi geografis. Diatur dalam pasal 56 UU Merek. Permohonan geografis ini tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif ini berlaku secara mutaris bagi pemeriksaan substantif. Kemudian ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Nah, kemudian ada indikasi asal. Indikasi asal ini dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Kemudian ada pelanggaran atas indikasi geografis. Nah, eh, pelanggaran indikasi geografis ini mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Kemudian ada gugatan. Gugatan ini pembatalan atau pencoretan pendaftaran merek.
diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atas kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan ini, dituliskan dalam berita resmi merek. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Nah, eee, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis ini diatur pada pasal 70 Undang-Undang Merek. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang selanjutnya ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan, eee Penghapusan merek diatur pada pasal 72 Undang-Undang Merek. Permohonan penghapusan ini dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa. Kemudian pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek ini terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan, sebagaimana dimaksud pasal 20 dan, pasal 21. Kemudian ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Eee, ini diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Merek. Sebagaimana dimaksud pasal 80 ini diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara rasional dan internasional. Kemudian ada penyelesaian sengketa, eee, dengan cara gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, tata niaga gugatan di pengadilan niaga. Pasal un, pas, eh, pasal 6 pasal 68, pasal 74 dan pasal 76 ini merupakan pasal yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Wilayah Hukum tempat tinggal, yang mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Kemudian penyelesaian sengketa, masih dalam penyelesaian sengketa itu ada kasasi. Kasasi ini diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera dan pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan, Eee, diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75, peraturan pemerintah. Kemudian ada yang kelima itu masih dalam penyelesaian sengketa, itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Nah, selain penyelesaian gugatan sebagaimana yang dimaksud tadi dalam pasal 83, penyelesaian sengketa ini, dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang keenam, penetapan sementara pengadilan. Eee bagi pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan, itu mereka dapat meminta hakim pengadilan niaga itu untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran atas merek ke jalur perdagangan. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, kemudian dapat, melakukan pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian ada penyidik. Penyidik ini berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Kemudian ada ketentuan pidananya. Eh, nah, dalam ketentuan pidana merek ini, jika ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana yang diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 2016, di mana ayat 1 ini setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk ayat 2-nya ini, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok dengan merek terdaftar milik pihak lain, itu akan dikenakan pidana penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.
Kemudian ada hak cipta, materi selanjutnya ini adalah materi tentang hak cipta. Nah, topik pembahasan yang dipelajari pada materi ini adalah ruang lingkup hak cipta, fungsi dan hak cipta, kemudian hak ekonomi dan hak moral, kemudian hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan ketentuan pidana. Kemudian, baiklah kita akan membahasnya satu persatu, yaitu bagian satu ada ruang lingkup hak cipta. Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Nah, kemudian pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Kemudian atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kemudian, karya kolektif. Karya kolektif ini adalah, sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Kemudian ada penggandaan. Penggandaan ini adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan fonogram atau lebih lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Kemudian ada fiksasi. Fiksasi ini merupakan, seperti perekaman suara yang dapat didengar, rekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau, dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Kemudian ada fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara, suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Kemudian ada royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Kemudian ada lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Kemudian ada pembajakan. Pembajakan ini adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan, dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, kemudian itu ada penggunaan komersial. Nah, penggunaan komersial ini merupakan pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nah, eh, kemudian bagian 2 ada fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama kita akan membahas ciptaan dalam hubungan dinas. Nah, hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Kemudian, hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Kemudian, yang kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum ini dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta apabila mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Kemudian hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, hak cipta atas potret. Nah, potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Kemudian, potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Kemudian, perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, untuk hak cipta potret ini, eh, seperti di media sosial, itu kan teman-teman bisa lihat bahwa di sana itu banyak sekali orang-orang yang membuat video atau menyebarkan foto-foto orang lain. Nah, mereka menyebarkan itu merupakan video orang yang tidak mereka kenal. Jadi mereka asal menyebarkan saja. Nah, itu ada hak ciptanya teman-teman ternyata. Jadi kita tuh nggak boleh, bebas atau
sesuka kita untuk memposting video atau foto yang berkaitan dengan orang lain. Kita juga belum tentu tahu, belum tentu juga orang tersebut bersedia bahwa videonya itu di-share ke mana-mana. Jadi itu ada hak ciptanya dan dilindungi. Kemudian ada yang bagian ketiga itu hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak moral ini adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta ya dan melekat dalam diri seorang pencipta. Ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 sampai Pasal 7. Kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan, manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Kemudian yang keempat ada hak terkait. Hak terkait ini adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Kemudian bagian 5 ada ciptaan derivatif. Nah, derivatif ini kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Kemudian bagian 6 itu ada pendaftaran hak cipta. Nah, tata cara pendaftaran hak cipta ini, dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri. Penyertaan contoh menteri dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, kemudian membayar biaya pendaftaran atau pencatatannya. Kemudian, eee, pendaf berikut, ada juga tata cara pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama itu kita harus masuk dulu ke situs hakcipta.dgip.go.id. Kemudian kita melakukan registrasi akun, melengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Kemudian login menggunakan username dan password yang telah kita kita buat tadi. Kemudian, dalam link tersebut pilih pengajuan pencatatan digital, kemudian isi seluruh formulir sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian unggah data pendukung jika diperlukan dan lakukan pembayaran PNBP, DJKI akan melakukan verifikasi nantinya. Kemudian pencatatan ciptaan disetujui dan yang ke-10, langkah terakhir itu kita mencetak surat pencatatan ciptaan. Kemudian yang ketujuh itu ada lisensi dan lisensi wajib. Nah, lisensi ini adalah pemberian izin atau penyerahan hak, eee, s atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atau suatu produk jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh, yang menciptakan pertama kali. Nah, lisensi wajib ini merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Kemudian, permohonan dan pemberian lisensi wajib ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019, dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Nah, kemudian ada bagian 8 itu pelanggaran hak cipta. Nah, yang pertama itu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Ini ada plagiarisme. Plagiarisme ini sulit dibuktikan secara langsung. Kemudian ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini sering terjadi dalam dua tahap, yaitu peniruan dan ketidakizinan. Kemudian yang kedua ada doktrin pemakaian yang layak, fair use. Nah, di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk sebagai pelanggaran hak cipta. Kemudian beberapa variabel ini digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, kemudian porsi yang ditiru, kemudian pengaruh ekonomis dan alasan terdakwa. Kemudian yang ketiga, sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use, yaitu faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Kemudian hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Nah, selanjutnya itu bagian ke-9, materi ke-9 yaitu tentang ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana ini merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, jenis hukumannya yang dapat diberikan yaitu penjara, denda, hukuman mati, atau pembebasan bersyarat. Kemudian unsur pidana itu ada unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya seperti kesalahan atau kesengajaan. Kemudian ada unsur objektif, misalnya kerugian atau biaya yang timbul. Nah, kemudian ada jenis pidana, ada pidana pokok seperti penjara, denda, dan lain-lainnya. Kemudian ada pidana tambahan, pengawasan dan pembatalan izin. Sebenarnya masih banyak lagi sih jenis pidana ini ya. Nah, kemudian eh, nah baiklah teman-teman, itu tadi
Materi yang dapat saya sampaikan, yang saya presentasikan pada video kali ini, semoga teman-teman dapat mendengar jelas dan dapat, memahami apa yang saya sampaikan. Nah, eee saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan dalam penjelasan saya di dalam video ini. Nah, eee, saya akhiri sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.